Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang historiografi ya. Nah, ini kan sebuah istilah yang sangat keren ya, historiografi. Sebelum membahas lebih jauh apa itu historiografi ya, saya akan menyampaikan dulu satu pemikiran ya, bahwa setiap generasi menulis sejarahnya, kecuali generasi praaksara ya. Kalau generasi praaksara itu mereka belum menulis sejarah ya. Nah, saya kembali lagi bahwa setiap generasi menulis sejarahnya. Nah, ketika setiap generasi menulis sejarahnya, ini nanti ada hubungan terkait dengan jenis historiografi ya. Nah, historiografi itu yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia dan pernah ada di Indonesia, ada 3 jenis ya. Yang pertama yang disebut dengan historiografi tradisional. Yang kedua ada historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi nasional. Nah, hanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas apa itu historiografi tradisional ya. Historiografi tradisional adalah suatu karya yang terlahir ketika Indonesia sedang dikuasai oleh kekuasaan politik kerajaan, baik itu kerajaan masa Hindu-Buddha atau kerajaan pada masa Islam atau kesultanan Islam. Nah, jadi di sini ya, tadi saya katakan setiap generasi menulis sejarahnya. Nah, generasi terdahulu juga, seperti tadi saya katakan, pada saat Indonesia dikuasai oleh kekuasaan politik Hindu-Buddha, ya, seperti muncul ada kerajaan Sriwijaya, ya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Pajajaran. Nah, mereka di istana-istana itu memiliki para pujangga ya, atau mereka itu memiliki juru tulis begitu ya, atau memiliki sejarawan. Nah, para pujangga yang ada di lingkar-lingkar istana pada masa kerajaan Hindu-Buddha atau pada masa kesultanan Islam, mereka itu menulis sejarah. Dan karya tulis sejarah yang ditulis oleh para pujangga, itulah yang disebut dengan historiografi tradisional ya. Nah, nanti kita bisa diberikan satu contoh ya, seperti di tanah Sunda ya, ada karya yang ditulis oleh para pujangga istana.
seperti ada Baban Tanah Pasundan atau Baban Parahyangan, atau nanti di Kesultanan Islam ya, ada lahir Baban Tanah Jawi, atau pada masa Mojopahit lahir karya-karya monumental seperti apa? Seperti ada Negara Kertagama, ada Pararaton ya. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, Negara Kertagama, Pararaton, Baban Tanah Sunda, Baban Parahyangan, Baban Cirebon, yang ditulis oleh para pujangga dari Kesultanan Cirebon ya. Nah, itu namanya historiografi tradisional. Nah, sudah jelas kan? Setiap generasi menulis sejarahnya. Dan mereka menulis sejarah pada masa kekuasaan kerajaan tersebut, ya menulis sejarah itu menurut versi mereka. Menurut versi mereka. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana begitu ya, bagaimana karakteristik dari karya-karya tulis historiografi tradisional, atau lebih populer ya, lebih populer karya historiografi tradisional itu karya dalam bentuk babad begitu ya, babad. Nah, karya historiografi tradisional memiliki ciri atau karakter dalam penulisannya. Ciri yang pertama atau karakteristik yang pertama, historiografi tradisional atau babad ya, ditulis oleh para pujangga bersifat istana sentris atau raja sentris ya. Nah, ini apa kandungan muatan dari karakteristik istana sentris atau raja sentris? Nah, yang dimaksud dengan istana sentris atau raja sentris, bahwa karya historiografi tradisional isinya lebih banyak mengungkapkan tentang lingkaran-lingkaran istana ya. Nah, jadi objek penulisan itu para raja ya, para prabu, para sultan, atau mereka para kerabat ya, atau para putra pangeran, para priayi yang hidup di sekitar lingkaran istana. Itu yang terungkap. Bahkan dalam karya historiografi tradisional, peran-peran dari raja atau sultan itu sangat mendominasi. Termasuk peran-peran keluarga dari raja itu sangat mendominasi dalam penulisan historiografi tradisional. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan di sini juga bahwa historiografi tradisional ditulis oleh para pujangga istana sangat subjektif karena menonjolkan peran-peran orang-orang yang ada di lingkaran istana. Makanya historiografi tradisional memiliki karakteristik bersifat istana sentris atau raja sentris. Nah, terus karakteristik yang kedua, historiografi tradisional itu ditulis dengan muatan-muatan religio magis ya, religio magis. Nah, yang dimaksud dengan historiografi tradisional memiliki karakter religio magis artinya begini ya. Seorang raja atau orang-orang yang memiliki
keterkaitan erat secara darah dengan raja diungkapkan dengan penuh apa ya, artinya dibesar-besarkan. Artinya seorang raja misalnya memiliki kekuatan yang sangat unggul jika dibandingkan misalnya dengan masyarakat kebanyakan. Nah, seperti misalnya dari sisi silsilah begitu ya. Dari sisi silsilah ini para pujangga itu tidak tanggung-tanggung. Silsilah seorang raja, seorang sultan itu langsung diambil sisanya dari para nabi gitu ya. Atau dari Nabi Muhammad ini. Nah, kenapa begitu ya? Seorang raja dari sisi silsilah aja ya, itu langsung dia itu dinyatakan keturunan dari seorang nabi gitu, atau dari Nabi Muhammad misalnya. Nah, karena para pujangga itu ketika menulis atau ketika melahirkan historiografi tradisional itu terkadang begitu menulisnya itu di bawah tekanan-tekanan raja. Jadi para pujangga itu menulis berdasarkan pesanan dari raja ya. Nah, terus raja juga dalam historiografi tradisional atau dalam babad itu ya diungkapkan memiliki kemampuan supranatural yang sangat luar biasa. Misalnya seorang raja diungkapkan kebal dari senjata tajam misalnya, atau seorang raja diungkapkan bisa menghilang misalnya, dan sebagainya. Tapi ini sebetulnya bisa saja para raja, para sultan di masa lalu itu memang memiliki kekuatan itu. Bisa saja ya. Karena memang kemampuan memiliki kekuatan itu ya sebagai upaya pertahanan mereka. Ketika misalnya sebuah kerajaan atau kerajaan mereka itu terkena bencana prahara, ada serangan musuh dari luar. Nah, jadi dalam historiografi tradisional itu karakteristik yang keduanya itu raja itu dipandang sebagai manusia perwakilan Tuhan yang ada di bumi begitu. Nah, dari dua karakter penulisan historiografi tradisional yang seperti saya ungkapkan tadi, lahir karakteristik yang ketiga, bahwa historiografi tradisional ditulis sebagai alat legitimasi. Nah, alat legitimasi kekuasaan seorang raja. Nah, jadi kan nanti ketika misalnya karya-karya yang ditulis oleh para pujangga di istana dan akhirnya menjadi konsumsi atau dibaca oleh para elit politik yang lain di sekitar istana atau di luar istana, nanti yang membaca itu istilahnya ya akan terperangah, bahwa sang raja itu memiliki kekuatan-kekuatan supranatural seperti yang tertulis di dalam karya-karya babad atau historiografi tradisional itu. Nah, sehingga dengan ditulisnya seorang raja memiliki kekuatan-kekuatan supranatural yang sangat luar biasa, ini akan menjadi alat legitimasi. Alat legitimasi untuk memperkuat kekuasaannya. Nah, ini kan sejak dulu begitu ya, sejak dulu perekayasaan dalam penulisan sejarah untuk kepentingan penguasa itu sudah terjadi sejak dulu juga. Ya, kalau kita ingin mempetakan misalnya historiografi tradisional kepada bagaimana historiografi modern sekarang ditulis, historiografi modern juga
sudah jelas ditulis oleh penguasa sebagai alat legitimasi ya untuk memperkokoh, memperkuat kekuasaannya. Nah, sehingga seorang presiden misalnya karena sejarah dijadikan alat untuk legitimasi kekuasaannya, ya akhirnya seorang presiden bisa berkuasa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa menjadi presiden misalnya seumur hidup, padahal dia bukan seorang kaisar, bukan seorang raja begitu. Nah, terus sekarang kita kembali ya untuk melihat historiografi tradisional. Nah, tadi itu saya akan secara singkat saja ya memberikan tiga karakteristik dari historiografi tradisional atau karakteristik dari penulisan historiografi tradisional. Satu, istana sentris atau raja sentris ya. Gaya penulisannya itu betul-betul menonjolkan kehidupan istana begitulah. Terus yang kedua, historiografi tradisional memiliki karakter penulisan religio magis ya. Jadi seolah-olah historiografi tradisional itu memiliki karya-karya itu yang ditulis oleh para pujangga itu memiliki kekuatan mistis ya. Bahkan untuk kalangan-kalangan tertentu menganggap bahwa karya tradisional itu sebagai kitab suci begitu ya. Ketika karya-karya historiografi tradisional atau karya Babad dianggap sebagai kitab suci, berarti ini menunjukkan kehidmatan dari para pembacanya itu setia kepada raja. Terus yang ketiga, kok kenapa historiografi tradisional ditulis dengan karakter yang saya tadi ucapkan ya? Karena yang ketiga, historiografi tradisional ditulis secara sengaja untuk legitimasi, untuk memperkokoh, memperkuat sekrup sang raja agar tetap eksis dan dipercaya oleh rakyatnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ya, apabila sahabat misalnya ingin menulis sejarah satu kerajaan atau sejarah berdiri dan perkembangan satu kesultanan, dan ketika akan menjadikan referensinya itu misalnya menggunakan karya historiografi tradisional atau menggunakan Babad ya, atau menggunakan catatan-catatan yang ada di istana, boleh enggak begitu ya? Padahal karakteristiknya tadi seperti itu sudah saya jelaskan ya. Karakteristiknya itu padahal sangat tidak logis begitu. Tapi timbul pertanyaan, apakah boleh itu dijadikan referensi untuk penulisan sejarah di masa kini? Terutama ketika kita ingin menulis sejarah dari sebuah kerajaan atau kesultanan. Nah, saya tegaskan, jadi karya-karya Babad atau karya historiografi tradisional dalam batas-batas tertentu bisa dijadikan referensi atau penulisan sumber sejarah. Boleh ya, tidak perlu ada keraguan. Tapi ya tentu saja ketika karya-karya Babad begitu atau historiografi tradisional ya, atau catatan-catatan yang didokumentasikan di suatu kerajaan atau kesultanan, ketika akan dijadikan sumber penulisan sejarah perlu kehati-hatian. Karena ya tadi karakteristiknya itu seperti itu, karakteristik penulisannya. Nah, apa peluang dari karya-karya historiografi tradisional bisa dijadikan referensi penulisan sejarah sekarang ini misalnya? Nah, satu alasannya karena sekalipun historiografi tradisional karakteristiknya satu istana sentris atau raja sentris, religio magis, dan sebagai alat legitimasi kekuasaan seorang raja, tetap di dalam karya tersebut itu akan menyebut nama orang.
Nah, ini kan nama orang itu nama raja begitu ya, atau nama permaisuri, nama putra pangeran, atau nama-nama priayi yang ada di lingkar-lingkar istana. Itu sangat penting untuk kita. Itu sebagai informasi bahwa mereka itu pernah ada, mereka itu pernah berkuasa begitu ya. Itu alasan yang pertama, karena dalam historiografi tradisional tertulis nama orang atau nama raja. Nah, terus alasan yang kedua, di dalam karya historiografi tradisional itu tertulis angka tahun. Tertulis angka tahun. Nah, ini kan angka tahun itu dalam sejarah itu sangat penting. Sebab sejarah terjadi dalam kurun waktu ya. Ya seperti dalam karya-karya lama begitu, seperti dalam Babad Giyanti ya, kan tertulis angka tahun di sana ada. Atau dalam Negara Kertagama tertulis di sana angka tahun. Dalam Pararaton juga ada. Ya sekalipun misalnya kita tetap masih meragukan misalnya terhadap angka-angka tahun tersebut. Nah, kalau kita tetap masih meragukan, ya harus ada sumber-sumber pembanding ya, sumber-sumber pembanding berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pada masa modern begitu. Ya kalau memang ada kesamaan dari hasil penelitian di masa sekarang yang sudah alat penelitian, seperangkat alat penelitian yang sudah begitu canggih, tapi ada kecocokan misalnya dengan angka tahun yang ada di dalam karya-karya historiografi tradisional, ya kita harus bisa menerimanya. Nah, terus alasan ketiga, karya-karya lama atau historiografi tradisional bisa dijadikan sumber sejarah. Ini alasan ketiga ya, karena dalam historiografi tradisional itu akan tertulis nama tempat. Akan tertulis nama tempat ya. Misalnya dalam Babad Tanah Jawa misalnya, itu kan sudah jelas menulis Babad Tanah Jawa. Jawa itu kan regio, lokasi ya, itu kan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Bahkan lebih sempit lagi, diungkapkan di mana letak begitu istana atau ibu kota dari Mataram Islam. Itu tertulis di sana. Nah seperti itu ya, jadi sahabat ya, kalau sahabat melakukan suatu penelitian terhadap misalnya lahir perkembangan satu kerajaan, baik itu kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan Buddha, kerajaan Hindu yang pernah ada di tanah Jawa atau di Nusantara, atau sahabat juga ingin meneliti tentang lahir dan perkembangan kesultanan-kesultanan pada masa Islam, dan sumbernya itu misalnya akan mengambil karya babad ya, atau tulisan-tulisan yang terdokumentasikan pada masa kerajaan tersebut, ya boleh, tidak ada halangan begitu ya. Jadi pada intinya historiografi tradisional itu bisa dijadikan sumber referensi untuk penulisan dari kerajaan yang sedang kita teliti. Hanya satu catatan, ketika kita melakukan penelitian dengan sumber referensi historiografi tradisional, perlu dengan penuh kehati-hatian ya. Sebab tadi sudah saya katakan, historiografi tradisional itu memiliki karakteristik istana sentris atau raja sentris, religio magis, dan historiografi tradisional ditulis sengaja untuk alat legitimasi kekuasaan, untuk memperkokoh eksistensi kekuasaan seorang raja. Nah, mungkin itu saudara ya yang dapat saya sampaikan, sedikit gambaran begitu ya, sedikit gambaran dari bagaimana tentang historiografi tradisional. Dan mungkin pada kesempatan yang lainnya saya akan juga membahas tentang bagaimana historiografi kolonial. Kenapa di Indonesia ada historiografi kolonial ya?
Ya karena kita menyadari ya, kita 300 tahun lebih dikuasai oleh Belanda. Bahkan 3,5 tahun oleh Jepang. Tadi saya katakan setiap penguasa menulis sejarahnya. Ya, Belanda sekalipun dalam kondisi menjajah di Nusantara, ya mereka menulis sejarahnya di Nusantara begitu. Belanda menulis sejarah di negeri orang begitu, di Nusantara. Nah, karya-karya yang lahir ditulis oleh para sejarawan Belanda itu disebut historiografi kolonial. Ya mungkin nanti dalam pertemuan selanjutnya atau dalam kesempatan yang lainnya saya akan membahas secara khusus bagaimana historiografi kolonial. Dan selanjutnya juga saya akan membahas historiografi nasional. Artinya historiografi nasional itu ditulis saat Indonesia sudah meraih kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.